Meretas Undang-Undang Pemilu Serentak, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Ikrar Nusa Bakti. Mas Ikrar, ini kalau kita bicara soal pemilu ini kan bukan hanya sekedar bagaimana proses pemilu itu harus ditata dengan baik sebetulnya, tapi bagaimana setelah pemilu itu mereka juga bisa bekerja dengan dengan sesuai harapan, dengan baik gitu ya. Nah, dalam proses check and balance misalnya, selama ini kan sebetulnya apa yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif itu karena rentang waktu pemilihannya itu bersamaan 5 tahun sekali selama ini, seolah-olah ya mereka yang bekerjanya misalkan di parlemen itu, yang bekerjanya ya begitu-begitu aja, dia tetap akan berada di sana selama 5 tahun gitu. Beda kalau misalkan kita ngambil contoh di Amerika, di pertengahan periode pemerintahan presiden, itu akan ada pemilu bagi parlemen. Apakah ini juga patut kita dorong sebetulnya? Ya begini ya, sebelum saya jawab itu ya, ini juga jadi pertanyaan kita ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan DPRD itu sama dengan pemilu legislatif nasional ya. Katanya supaya punya perasa nasionalisme yang sama dan sebagainya. Padahal buat saya tidak meragukan teman-teman di DPRD itu kemudian mau bikin negara sendiri dan sebagainya ya. Nah, menjawab pertanyaan Anda, itu yang memang kita harus pikirkan bersama. Kenapa demikian? Karena dengan sistem pemilu yang disebut paruh waktu itu ya, itu kan menyebabkan sirkulasi elit di dalam dewan itu kan juga tidak habis-habisan. Maksud saya, Anda juga tahu kan, kadang-kadang di dalam satu sistem yang demokratis bisa saja sekian persen dari anggota parlemen lama itu tidak terpilih lagi. Ya. Nah, kalau kemudian kita dengan sistem yang tadi Anda katakan, bagaimana kalau pemilunya itu memang waktunya tidak berubah 5 tahun. Ya. Cuma bagaimana kalau sepertiga atau separuhnya itu di paruh yang 2,5 tahunan gitu kan. Ya. Maksud saya setiap 2,5 tahun itu ada pemilu legislatif khusus legislatif ya, supaya yang tadi dikatakan bahwa sirkulasinya, pemahaman mengenai politik di parlemen itu juga boleh dikatakan akan dikuasai lah ya. Tapi itu menjadi tidak pemilu serentak lagi nantinya ya. Betul, itu yang jadi problem juga. Itu akan dikatakan sebagai tidak serentak ya. Kenapa demikian? Karena kok ada pemilu yang banyak, nanti orang akan bilang juga, wah ini Indonesia masih negara pemilu terus gitu kan. Tapi kita harus memikirkan walaupun tidak pada 2019 ya. Apakah sistem yang diterapkan di Amerika Serikat itu ya, dan sebagian di Australia itu bisa kita terapkan atau enggak ya. Tapi lagi-lagi ini kan pemikiran mengenai supaya lagi-lagi tadi saya katakan kecanggihan dalam berpolitik, pemahaman mengenai fungsi dan peran dewan, kemudian juga bagaimana mereka bisa melakukan pengawasan terhadap eksekutif, itu boleh dikatakan bisa bagus. Apa yang paling krusial sebetulnya saat ini yang perlu menjadi perhatian bersama sebetulnya, Mas Ikrar? Itu tadi ya, persyaratan pencalonan. Persyaratan pencalonan. Ya. Kemudian juga dari persyaratan pencalonan ini apa yang menjadi paling penting sebetulnya? Yaitu, ya saya beri contoh, selama ini kan masih debatable kan. Misalnya apakah Anda terpidana 5 tahun atau tidak 5 tahun, itu kan masih debatable boleh atau enggak gitu kan. Itu misalnya begitu ya. Kemudian persoalan umur kan juga kadang-kadang juga masih itu, walaupun itu kemudian kapasitas akademis gitu kan. Ini kan sampai sekarang kan tidak ada. Di satu sisi untuk DPR dan DPRD ada, tapi untuk calon presiden nggak ada ya. Dulu saya pernah berdebat juga dengan almarhum Pak Sujati Djewandono ya. Beliau mengatakan demokrasi itu tidak melakukan diskriminasi mengenai apakah orang itu lulusan universitas atau tidak universitas. Tapi kan kita tahu bahwa di republik ini kan akan jauh lebih baik kalau kemudian kapasitas akademik seorang pemimpin itu cukup baik lah dibandingkan kalau dia cuma tidak lulusan akademik gitu kan. Jadi itu juga menjadi satu persoalan. Kemudian apakah calon ABRI, TNI ya, calon dari Polri atau kemudian PNS itu bagaimana persyaratan-persyaratannya, ini kan juga menjadi sesuatu yang debatable. Ya, artinya 2016 ini itu jelas sekali harus masuk dalam prolegnas dan menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Kalau buat saya ya, jangan berdebat mengenai hal-hal yang buat saya belum tentu menjadi sesuatu yang sangat signifikan ya. Saya beri contoh misalnya kan, ini kan yang masih debatable itu kan teman-teman itu kan, saya beri contoh misalnya apakah rancangan undang-undang keamanan negara itu menjadi sesuatu yang sangat urgent atau tidak urgent ya. Dan Anda tahu, saya yakin pasti ini akan rame nih antara
polisi ya, kemudian TNI, Menko Polhukam, dan kemudian juga nanti belum lagi teman-teman LSM, ada yang pro polisi, ada yang pro demokrasi, macam-macam. Jadi itu. Mengapa nggak kita kemudian fokus pada ini, walaupun masih 3 tahun lagi ya pemilu serentaknya, kita ngitung 3 tahun lagi karena ini kan udah menuju bulan Desember. Ya. Itu memang harus kita persiapkan. Dan Anda jangan lupa ya bahwa biasanya teman-teman DPR itu 1 tahun menjelang masa habis tugasnya di DPR itu pasti udah sibuk dengan datang ke konstituen mereka untuk siap-siap melakukan pemilu legislatif berikutnya. Dan Anda tahu itu akan memakan waktu ya. Dan kemudian apakah kemudian nanti juga akan ada aturan kalau presiden cuma 2 kali, wakil presiden 2 kali, apakah anggota dewan itu juga dibatasi 2 kali atau 5 kali? Karena kan Anda tahu sekarang kan ada itu anggota dewan yang dari tahun 99 sampai 2014 kemarin masih tetap menjadi anggota DPR, bahkan sampai meninggal pun ada ya dari zaman Orde Baru dan sebagainya. Apakah kita perlu mengatur? Ini kan lucu nih, kadang-kadang teman-teman politisi kan mengatur mengenai presiden di Amerika Serikat, presiden di Indonesia gitu kan, tapi kemudian dia tidak mau juga mengatur apakah ada batas tugas menjadi seorang politisi gitu kan. Walaupun memang di negara-negara lain itu memang boleh dikatakan tidak ada aturan mengenai hal itu. Mas Ikrar, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Sama-sama.